Kita bertemu lagi dalam kebaktian online ini, dan sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat bergabung kepada saudara yang baru pertama kali menyertai, dan bagi saudara yang sentiasa bersama, saya ucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati saudara. Dalam Ayub pasal 8 ayat 13 mengatakan, demikianlah pengalaman semua orang yang melupakan Allah, maka lenyaplah harapan orang fasik. Terjemahan bahasa Malaysianya ialah orang yang tidak punya Tuhan adalah seperti buluh, pengharapan mereka lenyap setelah melupakan Tuhan. Ayat terakhir jelas mengatakan bahwa orang yang melupakan Tuhan akan kehilangan pengharapan. Oleh karena itu saudara, kita jangan sekali-sekali melupakan Tuhan. Sebab jika kita melupakan Tuhan, maka pengharapan kita akan lenyap. Dimanapun kita berada, apapun keadaan yang kita hadapi, dan apapun rintangan yang menghalang, namun kita tetap berkumpul bersama dalam kebaktian online ini untuk mengingati Allah pencipta kita dalam penyembahan, doa, dan pendengaran akan firman Tuhan. Pagi ini saya ingin berkhotbah tentang pengharapan yang kita ada dalam Tuhan Yesus, sebagai dorongan dan panduan kepada kita di hari-hari ini yang penuh tentangan oleh wabah COVID-19 yang seolah-olah belum menunjukkan tanda-tanda pengakhiran. Kes baru masih terus meningkat setiap hari. Para pejuang kita yang kita hargai masih terus berjuang di hadapan tanpa mengira penat dan lelah demi untuk menghapuskan penularan wabah ini dan sekaligus menyelamatkan ramai nyawa. Dan kepada kita semua yang dilanda ketakutan, peganglah kenyataan ini, yaitu bahwa kita masih ada harapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus. Dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 berkata, pengharapan itu adalah sauk yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dalam ayat ini kita dapat menemukan 3 hal tentang pengharapan yang kita ada di dalam Kristus. Yang pertama, bahwa pengharapan kita adalah seperti sauk yang kuat. Saudara, sauk atau jangkar biasanya dibuat dari besi karena besi adalah kuat dan tidak mudah patah. Sebab itu sebuah kapal boleh ditiup angin dan dilanda arus deras, namun kapal tetap akan berada di posisinya sebab oleh kekuatan sauknya. Demikianlah juga pengharapan kita itu adalah sangat kuat, sehingga kan kita boleh dilanda ombak masalah wabah COVID-19 yang menakutkan ini, namun kita tetap berada di posisi kita dalam iman, sebab pengharapan kita itu kuat dan tak termusnahkan. Tetapi lain ceritanya jika sesebuah kapal kehilangan sauk atau jangkarnya, maka ia tidak boleh berlabuh walaupun sudah menemukan tempat yang aman, tidak boleh bertahan dari arus yang kuat, hingga akhirnya kapal itu akan hanyut dan terkandas pecah oleh ombak yang kuat atau oleh batu karang di lautan. Sebab itu saudara, jangan sekali-sekali kehilangan pengharapan Anda. Sebab jika Anda kehilangan pengharapan, maka Anda akan menjadi seperti kapal itu yang musnah akibat masalah ombak dan batu karang. Ada satu pasangan orang putih, suaminya bernama William. Ketika istrinya melahirkan anak lelaki yang kemudian dinamakan William Katz, terjadi peristiwa yang menyedihkan, di mana proses kelahiran yang sukar telah menyebabkan biji mata William Katz hampir terkeluar. Kepalanya memik dan kebanyakan tulangnya telah patah. Lalu dokter mengatakan bayi ini tiada harapan lagi. Kalau dipelihara pun ia bagaikan bangkai yang bernyawa saja. Tetapi sudut pandang bapak bayi itu tidak sama seperti pandangan dokter itu. Sebab William yang adalah bapak kepada Katz mempunyai pengharapan yang kuat.
Lalu William menjaga dan membesarkan Katz, walaupun penampilan Katz begitu buruk bagaikan raksasa. Matanya hampir terkeluar, tubuhnya tidak sempurna, dan kepalanya mimik. Namun karena bapaknya mempunyai pengharapan yang kuat, maka akhirnya Katz telah menjadi dewasa, kemudian kawin dan menjadi misionari di Irian Jaya pada tahun 1846 yang dipakai Tuhan luar biasa. Pada suatu ketika terjadi suatu gempa bumi yang kuat di negara Haiti yang merusakkan banyak bangunan dan mengorbankan ramai nyawa. Tim pencari dan penyelamat sudah memutuskan untuk berhenti setelah 2 minggu berusaha atas dasar bahwa tiada lagi orang tertimbus boleh bertahan setelah 2 minggu berlalu, pasti semuanya sudah mati. Namun mereka masih sempat menemukan Emmanuel Bitio dalam timbunan bangunan. Dan setelah diselamatkan, kemudian Emmanuel ditanya mengapa dia tetap dapat bertahan sampai 2 minggu dalam timbunan tanpa cahaya, makanan, dan minuman. Emmanuel menjawab, sebab saya ada pengharapan yang saya boleh selamat. Saudara, pengharapan kita boleh menyelamatkan kita seperti Emmanuel Bitio, bahkan boleh memastikan masa depan yang cerah dan berjaya seperti William Katz. Sebab itu jangan kehilangan pengharapan itu. Pengharapan itu adalah menandakan penghujung atau pengakhiran hidup yang berjaya. Seperti kapal yang setelah mengharungi banyak bahaya oleh ombak besar dan lautan yang dalam, maka akan melabuhkan sauhnya, tanda sudah sampai di destinasinya. Juga tanda berakhirnya pelayaran yang bahaya, menakutkan, dan menyakitkan. Pengharapan adalah sauh yang kuat yang menyelamatkan kita dari berbagai masalah, bencana, dan wabak yang kita hadapi dalam hidup kita. Jangan kehilangan sauh itu di saat-saat kesusahan wabak COVID-19 ini. Sebab Ibrani 10 ayat 23 mengatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kedua, bahwa pengharapan kita menjamin keamanan di jiwa kita. Saudara, hidup kita tetap ada jaminan keamanan walaupun bertemu banyak kesusahan dan cabaran hidup jika kita ada pengharapan. Namun jika kita tiada pengharapan, maka pada saat itu kita mulai susah hati, bingung, putus pengharapan, dan tiada merasa keamanan. Dikatakan dalam Lukas pasal 8 ayat 23 bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya dalam pelayaran, angin ribut telah turun hingga menyebabkan perahu mereka dipenuhi air dan nyaris bahaya. Maka murid-murid Yesus menjadi sangat ketakutan dan berteriak, binasalah kita. Tetapi Yesus tertidur aman walaupun di tengah gelombang yang membawa bahaya itu. Mengapa? Sebab Yesus ada pengharapan. Pengharapan itu dari kuasa ketuhanannya. Yesus tahu bahwa Dia berkuasa atas angin, badai, dan gelombang itu. Tetapi murid-murid ketakutan, bimbang, dan tidak aman sebab mereka tiada pengharapan seperti yang dimiliki Yesus itu. Dengan itu Yesus berkata kepada mereka, di manakah imanmu? Saudara, iman dan pengharapan itu tidak boleh dipisahkan. Karena itu kalau kita beriman, berarti kita berpengharapan. Saudara, di mana lagi kita akan mendapat ketenangan atau keamanan kalau bukan dekat Allah kita? Mazmur pasal 62 ayat 1 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tetapi bagaimana kita boleh ada akses untuk mendekat kepada Allah? Kita kebuntuan usaha untuk boleh datang kepada Tuhan. Kita mempunyai dosa dan ketidaksempurnaan yang menghalang kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara, jangan bimbang, sebab jika kita ada pengharapan, maka pengharapan itu yang akan membawa kita untuk mendekat kepada Allah.
Ibrani pasal 7 ayat 19 mengatakan, sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Saudara, Tuhan sudah timbulkan atau berikan kita pengharapan. Dan pengharapan itu baik sebab ia adalah akses kita untuk mengalami dan menikmati ketenangan dan keamanan di dalam perlindungan hadirat Tuhan. Kita tidak akan mudah bimbang lagi. Kita sudah boleh tidur walaupun berada di dalam badai masalah yang besar, karena kita mempunyai pengharapan yang baik, yaitu pengharapan yang menjamin keamanan dalam hidup kita. Ketiga, bahwa pengharapan itu telah dilabuhkan di dalam Tuhan. Tadi Ibrani pasal 6 ayat 19 mengatakan bahwa pengharapan itu adalah sauh, dan sauh itu telah dilabuhkan di belakang tabir. Saudara, kita harus mengerti apa yang ada di belakang tabir. Yang ada di belakang tabir itu adalah kawasannya Tuhan, alamnya Tuhan, di mana Allah berkuasa dan memerintah secara mutlak. Itu berarti Tuhan ada di sana. Dan kalau Tuhan ada di sana, berarti mukjizat juga ada, pertolongan juga ada, perlindungan juga ada, kesembuhan juga ada, kejayaan ada, kebangkitan ada, sukacita ada. Dan lagi berita baiknya ialah saudara dan saya boleh memiliki semua yang ada di belakang tabir itu, sebab sauh kita, yaitu pengharapan kita, sudah dilabuhkan di tempat itu, supaya kita boleh mengalami dan menerima semua itu di dunia ini pada masa ini. Oleh Kristus yang telah membuat segala sesuatu yang ada di surga terjadi di alam kita, yaitu di dunia ini. Dan itu berarti hidup kita tidak akan tenggelam di bawah arus dan gelombang masalah dunia lagi. Itu berarti kita tidak perlu risau akan segala tantangan dan cabaran kehidupan. Walau betapa berat pun cabaran yang kita hadapi, kita tetap dapat bertahan dan selamat. Sebab sauh kita terlabuh di tempat yang teguh dan tak tergoncangkan, yaitu di surga. Seperti yang dalam Kolose 1 ayat 5 mengatakan, dan lagi oleh sebab pengharapan yang tersimpan bagi kamu di surga. Syukur sebab sauh kita terlabuh bukan di dunia tetapi di surga. Siapakah yang dapat mengancam surga? Tidak ada, saudara. Tiada satupun baik di dunia ini maupun di surga yang sanggup memberi ancaman terhadap surga. Memang kita tidak nampak sauh itu. Seperti sauh kapal bila dilabuhkan di dasar laut, tidak akan kelihatan lagi. Demikian juga sauh, yaitu pengharapan kita yang sudah dilabuhkan di belakang tabir, itu tidak kelihatan. Tetapi dengan iman kita percaya bahwa sauh itu ada di situ. Dan walaupun tidak kelihatan, kita tetap yakin ia ada dan kekal untuk selama-lamanya. Seperti dalam 2 Korintus 4 ayat 18 mengatakan, karena kami tiada memandang barang yang kelihatan itu, melainkan yang tiada kelihatan. Sebab barang yang kelihatan itu sementara saja, tetapi barang yang tiada kelihatan itu kekal adanya. Puji Tuhan, sebab pengharapan yang kita ada adalah pengharapan yang kuat, seperti sauh yang tak tergoyangkan. Pengharapan itu juga menjamin keamanan hidup kita, sehingga kita boleh duduk diam dan tidur walaupun di tengah badai masalah. Pengharapan kita itu juga terlabuh di dalam surga, yaitu dalam Tuhan, supaya kita boleh mengalami segala yang ada di balik tabir itu di dunia kita dan pada masa sekarang. Dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 28 dan 29 dinyatakan ada dua jenis barang yang sering diturunkan ke dasar laut ketika kapal hendak berlabuh, yaitu batu duga dan sauh. Batu duga fungsinya ialah hanya untuk menduga kedalaman atau kecetikan laut bagi memastikan kesesuaian untuk berlabuh. Sebab itu batu duga hanya menyentuh dasar laut saja. Manakala sauh itu pula berfungsi untuk menahan kapal itu dari tarikan arus lautan
Sebab itu Saul harus tersangkut di dalam dasar laut. Oleh itu, di akhir khotbah ini saya ingin mengajak saudara meneliti apakah yang saudara ada dalam hidup saudara. Saudara ada Saul, yaitu pengharapan yang boleh menahan dan menyelamatkan hidup saudara, atau cuma memiliki batu duga yang hanya dapat menduga tetapi tidak menjamin kepastian hidup kekal. Jika saudara belum punya Saul pengharapan, maka ikuti saya dalam doa ini. Ya Allah Bapa di surga, yang saya kenal di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya mengaku bahwa saya belum ada pengharapan. Saya mohon kepada Tuhan agar menganugerahkan kepadaku hari ini, supaya saya tetap dapat bertahan dalam menghadapi badai besar masalah yang kami sedang hadapi sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara karena bersama dengan kami. Tuhan memberkati kamu semua dimanapun kamu berada. Sampai kita bertemu di dalam kebaktian online minggu hadapan ini. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.